Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal kita tentang listrik statis ya. Dalam contoh soal yang ketiga ini kita akan mencari suatu titik yang menghasilkan resultan gaya elektrostatis yang bernilai 0 gitu ya. Nah, kita langsung saja baca dulu soalnya. Di sini kita dua buah muatan listrik masing-masing QA-nya 4 mikrocoulomb dan QB-nya 9 mikrocoulomb berada di udara. Jadi di sini udara, permitivitas di elektriknya pada jarak 20 cm di 20 cm. Pertanyaannya, di manakah letak sebuah muatan sehingga resultan gayanya bekerja sama dengan 0 gitu ya. Nah, seperti biasa kita gambarkan dulu nih di sini, karena di sini enggak ada gambarnya ya, ada QA dan QB gitu kan. Di sini muatan A, QA sebesar 4 mikrocoulomb, berarti ini muatannya positif. Nah, terpisah sejauh, nah ini jaraknya kira-kira itu sekitar 20 cm gitu kan ya. Nah, di sini QB-nya bermuatan positif juga ternyata ya, QB-nya sebesar 9 mikrocoulomb gitu. Nah, di manakah letak sebuah muatan resultannya 0? Berarti di sini ada 3 kemungkinan ngomong-ngomong ya. Bisa di sebelah kiri, bisa di antara kedua muatan tersebut, atau bisa di sebelah kanan muatan tersebut, bukan ya. Nah, yang kira-kira 0 kira-kira bakal di mana nih, gitu kan pertanyaannya. Coba kita cari tahu dulu nih, ini hati-hati nih ya. Di sebelah kiri misalkan ya, misalkan di sebelah kiri ada muatan positif, katakanlah ya, ada muatan positif, maka dia akan mengalami gaya kemana gitu kan ya. Kalau di sebelah kiri di sini ada muatan positif, maka oleh QA dia akan tertolak. Nah, dia akan tertolak ke sebelah kanan. Itu ya. Jadi jika gitu kan ya, jika di sini ada muatan, maka dia akan tertolak ke sebelah kanan. Bagaimana dengan QB? QB ke muatan sini juga meskipun jaraknya jauh pasti akan mengalami interaksi. Kalau di sini positif, di sini positif juga, maka si muatan positif ini pasti juga akan tertolak oleh B. Nah, kemana? Ke sebelah kiri juga gitu kan. Oh, berarti kalau di sana juga itu akan tertolak ya. Nah, karena oleh A gayanya ke kiri dan oleh B gayanya juga ke kiri, searah dong ya. Nah, kalau searah mungkin enggak resultannya 0. Nah, jelas tidak gitu kan. Kalau searah itu pasti saling menguatkan, itu tidak mungkin 0 gitu ya. Nah, yang tengah kita simpan dulu, kita lihat jika gitu kan ya. Jika ada muatan apa ya di sini, mau negatif boleh lah, atau positif lagi aja udah. Jika ada muatan positif di sini di sebelah kanan kedua muatan gitu kan ya, jika di sini ada muatan positif. Oke, yang terdekat dulu deh, oleh QB. Oleh QB dia akan tertolak ke sebelah mana? Sini pasti akan terdorong ya ke sebelah kanan gitu. Nah, itu kan ya, muatan positif di sini akan terdorong ke sebelah kanan akibat si QB. Muatan positif ini oleh QA akan bagaimana juga akan sama-sama terdorong ke sebelah kanan, karena ini positif kan, saling menolak, berarti dia akan terdorong juga ke sebelah kanan. Jadi seperti ini arah gayanya ya. Jika muatannya di kanan, nah dia akan mengalami gaya tolak dua-duanya ke kanan. Mungkin enggak akan resultannya 0? Ya jelas enggak ya. Kalau dua-duanya ke kanan berarti sama-sama saling menguatkan ya. Nah, jadi untuk kasus seperti ini muatannya sejenis, positif sama positif ya. Nah, yang paling memungkinkan resultan gayanya 0 itu adalah di sini ya, di antara dua muatan 4 dan 9 mikrocoulomb ini ya, kalau muatannya sejenis. Nah, kalau muatannya berbeda jenis, yang ini positif misal, yang ini negatif misal ya, nah kemungkinan yang akan saling nolnya itu antara di kiri atau di kanan, kayak gitulah triknya ya. Nah, coba kita simpel aja dulu sekarang, fokus karena ini positif sama positif. Nah, kita coba lihat di sini, jika di antara, jadi Bapak menghindari kata di tengah-tengah ya, karena ini jaraknya nggak mungkin 20 dibagi 2, nggak mungkin ke sini 10 ke sana 10, nggak mungkin ya, karena ini muatannya juga beda. Jadi Bapak menyebutnya itu di antara gitu kan ya, di antara 4 dan 9. Coba kalau di sini ada muatan positif gitu kan ya, oleh QA dia akan mengalami gaya si ini. Nah, jadi kita di sini objek pengamatannya ya, oleh QA dia akan gimana, akan terdorong ya
tertolak ke sebelah kanan ya, kita tulis dengan FA ke kanan. Bagaimana dengan B? Nah, positif juga sama, dia akan terdorong, tapi terdorongnya oleh B itu akan terdorong ke sebelah kiri gitu kan ya. Nah, jadi seperti ini, kita tulis sebagai FB. Nah, ini kan ya, FA ke kanan, FB ke kiri. Ada nggak kemungkinan 0? Bisa 0 karena mereka berdua saling melemahkan itu ya. Nah, jadi di sini nanti kita resultannya itu harus sama dengan 0, atau yang sama dengan 0 itu siapa? FA, nah dikurangi FB ya, FB nya itu harus sama dengan 0. Atau singkat cerita, supaya 0, nah ini tinggal pindah ruasan aja ya, atau supaya 0, FA nya itu harus sama dengan FB, nilainya itu seperti itu ya. Nah, jadi supaya 0, supaya resultannya 0, maka gaya dorong oleh A, ya ini gaya tolak oleh A, harus nilainya itu harus sama dengan gaya tolak oleh B. FA nya harus sama dengan FB. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Nah, kita lanjutkan. Berarti sini persamaannya bakal sama dengan terus ke bawah nih. Ada beberapa baris ya. Nah, kita masukin rumus FA gitu kan ya. Rumus gaya elektrostatis akibat muatan A ke muatan ini ya. Muatan apa kita sebutnya lah? Kita sebut muatan C aja ya. Oke, rumusnya ini kan ya, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat gitu kan. Nah, coba kita yang FA dulu. Maka yang FA itu K, yang berinteraksi itu siapa? Siapa? QA dan QC ya. Nah, QA dikalikan QC per jaraknya. Nah, oke, ngomong-ngomong jaraknya itu berarti jarak dari A ke C. Nah, jarak dari sini ke sini kita belum tahu jaraknya berapa ya. Nah, kita misalkan jaraknya itu X ya, berarti jaraknya itu, atau dengan kata lain di sini jaraknya itu X dikuadratkan. Oke ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan FB? Sama kayak gini polanya. K, nah, Q1 Q2 muatan yang berinteraksinya oleh B, berarti ini siapa? QB dan QC ya gitu ya. QB dan QC per jaraknya. Nah, jarak dari B ke C itu kan ya, jarak dari B ke C. Nah, jaraknya berapa nih? Nah, karena dari A ke B itu jaraknya 20 cm, jarak dari A ke C itu X, berarti ini sisanya dong ya. Berarti ini jaraknya itu sebesar 20 dikurangi X. Oke, nah hati-hati ini nih, hati-hati nih, suka banyak yang bertanya di sini ya. Oke, ginilah misalnya Bapak perkuat lagi, misal ginilah jarak ya. Nah, ini ya, dari kiri ke kanan misalkan jaraknya 100 ya. Yang ini ya, dari kiri ke tengah misalkan udah diketahui jaraknya itu 70. Jarak yang ini berapa? Dari tengah ke kanan, otomatis sisanya kan, sisanya itu berapa? 30 gitu kan. Nah, kalau Bapak misalkan si 70 ini nilainya X gitu kan ya, berarti si 30 ini berapa? 100 dikurangi X gitu kan. Nah gitu ya, 100 dikurangi X gitu, atau kalau diangkakan nilainya 30. Nah, itu pemisalannya jadi seperti ini ya. Yang juga sama ya, dari A ke B 20 cm, dari A ke C X, berarti dari C ke B sisanya 20 dikurangi ini. Nah, berarti ini sisanya, berarti 20 dikurangi X. Kita tuliskan 20 dikurangi X dikuadratkan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada yang bisa dicoret, yang di ruas kiri dan di ruas kanan yang nilainya sama. Siapa aja? Nah, ini K ya, K sama K. Di K dibagi K nilainya 1 gitu ya. Siapa lagi yang sama? Ada ini, ada C ya, C, QC sama QC. QC dibagi QC berarti nilainya 1. Nah, berarti menyisakan QA per X kuadrat, QB per 20 min X dikuadratkan. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. QA, ngomong-ngomong ini mikronya juga bisa saling menghilangkan, nanti kita lihat. Oke, setelah itu kita masukkan QA sama QB nya ya ke bawah. Kita lanjutkan lagi aja. QA nya berapa ngomong-ngomong? QA nya 4 ya, jadi di sini 4 kali 10 pangkat min 6 per, nah jaraknya ini X dikuadratkan, nah, sama dengan
Yang QB di sini 9 mikro ya, berarti 9 kali 10 pangkat min 6 juga. Nah, per jaraknya ini ya 20 min X dikuadratkan, 20 min X dikuadratkan gitu ya. Nah setelah ini gimana, masih ada yang bisa dicoret nih, sisi 10 pangkat min 6 nya ya. Nah ini kita hapus aja, jadi ini 1 ya, sisanya 4 9 10 X 20 min X dikuadratkan ya. Nah setelah ini, nah ini triknya ya, setelah ini kita kali silang aja gitu, dikali silang aja ya, atau gini aja, sini kan jadi per, nah berarti di sini 4 per, nah ini 9 pindah ke sini ya, 4 per 9. Nah di sebelah kanan, nah berarti sisanya ini ya, si X naik kan ke posisi 9 tadi, berarti di sini X kuadrat. Nah yang di bawah 20 min X dikuadratkan ya. Nah setelah ini gimana Pak? Nah setelah ini gini, ini triknya ya, ini kan kuadrat bisa dalam satu kurung nih, tuh kan ya, atau gini lah Bapak nyebutnya. Nah gitu ya, bisa jadi ini 4 per 9 ini kan, yang itu X dan 20 min X dikuadratkan. Nah gitu ya, kita pindah ke sebelah sini aja dulu sekarang ya. Ini ya, ini polnya ya. Nah sekarang kita menghilangkan kuadratnya, berarti kan supaya kuadratnya hilang berarti ini diakarkan ya, berarti ini diakarkan, atau kita nulisnya gini sekarang, akar 4 per 9 sama dengan, nah ini kuadratnya hilang kan, diakarkan, jadi tersisa X dan 20 min X saja. Nah gitu ya. Nah, udah gini baru ya, akar 4 dan akar 9 gitu kan. Nah akar 4 3, akar 4 2, akar 9 itu 3 gitu kan ya. Nah yang ini tetap X min X per 20 min X gitu. Nah setelah ini baru kita tinggal hitung dan cari X nya gitu kan ya. Kali silang lagi aja deh, boleh lah gitu kan ya. Di sini ini berarti yang di ruas kiri itu 2 dikalikan 20 min X, yang di ruas kanan itu 3 dikalikan X gitu kan. Nah gitu ya, kita lanjutkan lagi. Nah berarti yang ini tinggal masukin aja 2 kali 20, jadi itu kan 40 dikurangi 2 X gitu, sama dengan ini 3X. Nah ini nih min 2X pindah ke sana, jadi di ruas kiri hanya 40 saja, sama dengan yang ini 3X ini pindah ke kanan ditambah 2X, atau kita peroleh 40 sama dengan 3 tambah 2 itu 5X ya. Nah atau dengan kata lain X nya itu sama dengan berapa? 40 per 5. Nah 40 dibagi 5 itu hasilnya, aduh nggak cukup nih, udah 40 dibagi 5 berarti X itu sekitar 8 ya, sekitar 8 cm. Oh bagaimana 8 ya. Nah 8 itu dari mana? Berarti mengganti nilai X ini. Oh berarti artinya dari A ke C jaraknya itu sama dengan 8 cm. Nah ini hati-hati nih ya, dari C ke B jaraknya berapa? Nah berarti sisanya ini ya 20 dikurangi 8 alias ini 12 cm. Nah di sini hati-hati nanti di pilihan gandanya, dari mana ke mana ini itu kan, ada dari A dari B gitu kan ya. Nah berarti ini 8 dari A atau 12 dari B. Jawabannya itu seperti itu, 8 dari A atau 12 dari B. 5 dari A salah, 8 dari B salah ya, jadi ini 8 dari A harusnya, 8 dari A. Nah ini betul ya, 12 ini mah jelas salah, itu jawabannya itu yang C gitu ya. Nah ini hati-hati nih, karena acuannya itu tadi kan kita memisahkan X nya dari A, jawabannya yang C. Oke baik, silahkan diulangi lagi videonya apabila ada yang kurang jelas gitu kan ya, atau ada yang ingin dicermati lagi. Apabila ada yang ditanyakan, boleh kalian menanyakan kepada Bapak di kelas.